Opinion. Ya, mitra bisnis, putar rencana dibuatnya aturan untuk influencer, para preview makanan, kosmetik, dan obat-obatan, ya. Dimana setelah kegaduhan mengenai rencana sertifikasi influencer finansial, kini BPOM berencana menerbitkan peraturan yang akan mengatur influencer atau reviewer makanan, kosmetik, dan obat-obatan untuk melindungi hak konsumen dan produsen. Nah, menurut Badan POM, influencer memang berhak untuk memberi ulasan, tetapi perlu ada tata caranya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Komentar Anda bagaimana, mitra bisnis? Silakan 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Iya, kalau saya sih setuju. Jadi influencer itu kan ada kata influence, mempengaruhi ya. Ya harusnya memang ada, ya mohon maaf aja kan mereka ini kan kayak partisan gitu ya. Kalau ada ini ngomong gitu ya, sebaiknya saya kira lebih tegas lagi. Mereka kompetensinya apa sih gitu, jangan asal ngomong gitu. Iya. Karena kemarin itu kan sempat dapat tanggapan di Kemenkes gara-gara siapa itu yang kecil itu, yang influencer kecil itu mengentarin dokter ya, kalau salah. Ya terus dijawab sama Dr. Saril, ayo tuh dukungnya sekarang juga di Kemenkes itu. Oh itu nggak benar. Jadi memang kalau menurut saya sih alangkah baiknya segala itu aturan lah, kembali ke aturan. Dasarnya itu apa ya? Paling tidak dia tuh punya sertifikasi apa sih ini orang gitu ya, jangan asal-asal ngomong. Nanti dia tak tahu tentang itu, dia ngomong menurut pikiran subjektifnya. Nah itu kan berbahaya itu tuh. Iya. Itu sekira tuh saya sangat setuju tuh. Sama seperti yang kemarin mengatur juga, saya tidak setuju, sangat setuju saya. Bagus itu menurut saya. Jadi tidak kan mereka tuh bisa diatur. Influencer itu kan berbahaya kalau sampai kata-katanya sampai diinginkan oleh viewer yang mohon maaf ya, yang katanya apa dulu yang ada di medsos di bawah 70 ya. Ya itu ya, kita ini rata-rata memang akhirnya paling-paling mendekat itu, jadi gampang pengaruhi kan. Ya. Kan setuju Bu? Saya pikir sih itu nggak penting ya. Yang paling penting adalah BPOM selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan aktif, dengan berani apa enggak. Jadi jangan kalau perusahaan mau minta izin BPOM, mungkin banyak oknum-oknum juga di dalamnya, hanya dikasih sejumlah uang, lolos. Padahal isinya bahan makanannya atau vitaminnya atau bahan-bahan kimianya itu tidak memenuhi syarat. Ya, udah banyak contoh anak kecil yang totalnya gagal ginjal lah, minum obat cair batuk kalau nggak salah. Kenapa bisa begitu? Ya, saya nggak tahu apakah karena memang BPOM-nya kelolosan, karena nggak kontrol, ya kan? Nah, mestinya kan kalau kayak begitu-begitu kan mereka harus aktif juga. Dia cek bener nggak kalau waktu dikasih sampel, oke, bahan ini cuma sekian. Pertanyaan kita adalah masyarakat, setelah dia kasih sampel itu, dia ada cek nggak di pasaran yang dijual itu sesuai nggak dengan sampel yang diberikan? Supaya apa? Masyarakat tidak dirugikan. Apalagi sekarang banyak makanan-makanan atau makanan juga kan, kalau makanan kesehatan atau apa kan juga harus ada izin BPOM kan. Itu apakah memenuhi syarat, katakanlah kandungan gulanya dan sebagainya. Nah kalau memang BPOM nggak punya wewenang untuk melarang satu produk, ya dia koordinasilah dengan mungkin Menteri Perindustriannya supaya si perusahaan itu nggak boleh memproduksi makanan ini, atau dia harus kurangi kadar gulanya dan sebagainya. Sekarang kan banyak masyarakat, mohon maaf nih, banyak masyarakat kelas bawah ini kan yang nggak ngerti. Tadi saya dengar tadi siang sebelum makan itu susu kental manis. Itu susunya cuma berapa persen, selebihnya gula. Pertanyaannya kenapa kok boleh beredar?
gitu loh. Itu jelas-jelas tuh merusak organ tubuh tuh dari kecil. Jangan heran nanti umur 20-30 semuanya udah pernah kena penyakit gula. Ini kenyataan, Mbak. Kalau saya ke rumah sakit, saya lihat banyak orang kena BPJS, banyak yang kena sakit gula. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, banyak anak muda juga yang kena. Jadi kayak gini begini mestinya yang lebih, kalau si BPOM-nya ini tegas, jujur, ikhlas, tulus dalam menjalankan tugas, otomatis produsen juga nggak berani macem-macem, Mbak. Dia misalnya kalau ada kena yang begini dikenain denda sekian banyak, sekian M atau puluhan M, ya kan? Otomatis kalau si produsen ini memproduksi yang tidak sesuai, ya kan? Si influencernya juga kan nggak berani asal ngomong dong. Betul nggak? Saya kan memasarkan produk A. Kalau saya tahu nih A-nya nih bener, ya karena memang sudah diperiksa bener oleh ini, kan kita juga pastikan yang influencernya kan pasti ikutin aturan itu. Nggak usah kita harus punya sertifikat, juga pasti orang ikutin. Kalaupun dia nggak punya sertifikat, kalau dia nggak bener, banyak juga mereka yang tentang kan. Oh mungkin si dokter A bilang, oh itu nggak bener begini, ini benar. Banyak yang akan memberikan kontra kalau suatu produk itu memang nggak bener. Jadi bukan hanya dengan BPOM mengeluarkan sertifikat, oh pasti bagus, ya nggak juga. Emang kalau dia udah punya sertifikat, emang dia nggak bisa melenceng? Ya bisa juga, ya kan? Jadi poin pentingnya adalah BPOM sudah melaksanakan tugas tanggung jawabnya, nggak mengontrol ini supaya tidak merugikan masyarakat. Akhirnya kalau masyarakat rugi, sorry Mbak, yang banyak kena ini kan menengah ke bawah. Kalau udah menengah yang kena itu semua yang nanggung tuh BPJS, Mbak. Akhirnya apa? Pemerintah juga anggarannya jebol. Itu loh, Mbak, ya. Ya, oke. Ini kalau untuk sertifikat ini sih terus terang saya sih pribadi saya nggak bisa komen lah ya, sertifikat beginian sama platform lah, sama OJK lah, menurut saya sedikit omong kosong menurut saya sih. Tapi anyway, saya cuma mau komen begini, untuk para food blogger dalam tanda kutip ini, baik yang beneran maupun yang cuma monetize, dia punya channel aja dan sebagainya. Menurut saya gini lah, kalau saya pribadi sebaiknya orang jual makanan itu udah lumayan susah Bapak, Ibu influencer ya, dan food blogger. Mereka menjual makanan itu gak gampang. Dan soal taste itu, pakai kalau saya pribadi sih, kalau saya ditanya, oh tempat makan ini gimana ya, kalau misalkan taste-nya di saya kurang, kalau misalkan kalau makanan enak, saya langsung, wah makanannya enak, lu orang mesti coba, kalian coba. Tapi kalau makanannya kurang enak, saya selalu bilang bahwa tidak sesuai dengan taste saya nggak tahu kalau dengan taste Anda. Jadi again, itu kan masalah taste juga ya. Ada orang yang lebih suka asin, ada orang yang lebih suka manis. Jadi susah ngomong juga. Walaupun ujung-ujungnya ya at the end of the day kita kalau saya rezeki orang menjual makanan itu apa ya, menurut saya sangat gak elok sih kalau kita jelek-jelekin membunuh mereka punya rezeki dengan oh ini gak enak ini. Karena saya jangan lah, itu udah usaha orang untuk jual makanan itu bukan gampang selama gitu. Kemudian kalau misalkan basically kalau misalkan memang komplainnya mengenai let's say kelakuan kasar atau servis yang sangat di luar kewajaran dan sebagainya, nah itu sih bolehlah kita review jelek lah gitu, wah pelayanannya nggak bagus banget, gini-gini. Itu kan sesuatu yang untuk mengimprove dan mereka bisa improve, mereka punya service kan, atau misalkan tempat makannya harus diperbaiki lah, atau mungkin kebersihannya dan sebagainya. Itu kan kritik yang konstruktif gitu ya. Tapi kalau yang menjelek-jelekkan taste makanannya, pikir janganlah kalian bunuh rezeki orang lah. Itu akan kembali ke kalian sendiri. Menurut saya itu nggak fair sih menurut saya. Kalau saya pribadi loh ya. Apalagi kalau yang udah sampai meres-meres segala macam. Waktu itu kan udah terang jelas-jelas itu udah permainan meres gitu loh. Jadi saya jelekin dulu Anda, setelah selesai you mau saya balikin 300 juta, 300 juta dan sebagainya. Itu jahat sekali sih perbuatan kayak gitu. Pemerintah seharusnya lebih dahulu
menguji materikan hal-hal substansif yang akan dicerna, hal-hal yang progresif untuk dijabarkan sebagai regulasi pemerintah terhadap produk dan daya jual beli branding yang dimaksud. Seharusnya kan pemerintah berpikirnya ada sertifikasi A, B, C, D, sama seperti portofolio perdagangan bursa saham juga seperti itu, Pak. Ada produk turunan utama 2, 3, dan 4, terdiri dari kualitas, kuantiti barang, material yang tidak terbarukan dan diperbarukan, dan itu juga mengacu dalam kontrak kerja bilateral perdagangan dunia, lintas G7, lintas G20. Pengertiannya yang saya tekankan di sini, pemerintah memilah-pilah dulu sektor bidang usahanya itu sendiri, Pak. Seperti apotik sekarang kan udah banyak mulai dibangun supermarket apotik. Sementara regulasi di Alfamart dan Indomart yang lain sebagainya itu obat-obatan juga masih ada dicampur aduk di situ dalam satu marketnya. Begitu juga herbal. Kita masukkan herbal juga kan termasuk produk kesehatan. Nah, di situ kan perlunya kelompok-kelompok badan usaha yang terdiri dari berbagai klaster, yaitu makanan terbagi apa, makanan ringan, makanan berat. Jadi pengertian yang saya maksudkan adalah lebih presisi menciptakan pola-pola ekonomi itu sendiri. Dengan demikian angka ekspor dan impor yang kita tuju tidak compang-camping, coret-morot data yang ketimpangan. Jadi impor ekspor kita juga bisa kita awasi bahwa gula, seumpamanya kemarin lagi rame ekspor-impornya dijadikan pencucian uang atau korupsi. Jadi kan salah satu sepak terjang pemerintah atau bidang terkait mengalami kemunduran. Mungkin begitu saja menurut Badan Pembohong Obat dan Makanan. Akong yang ngomong, bukan saya. Emang ya sama kayak MUI, halal-halal semua makan, Ben, sama. Ujung-ujungnya duit, Ben. Mana cuma pecitan doang, sama kayak MUI, bener nggak? Dulu kalian pernah ya, udah berapa tahun lalu, MUI kan ikut pameran di PNJ kan? Iya. Saya tanya salah satu pegawainya, emang MUI ada lab? Bener, mesti lab dong. Bahan baku, nggak ada kok. Abi gimana ngecek ya? Halal nggak halal? Serahin ke Sukovindo katanya. Nah, kacau nggak gitu? Iya. Ya gitu lah negara kita, Ben. Kalau Malaysia nggak, lu mau setinggal Malaysia boleh, ya nggak? Istilahnya kalau saya Islam, saya mau makan babi kan hak saya kan? Nah, itu ini nggak boleh. Maka cerita kita punya instansi semua kacau, Ben. Iya, ini tumpang tindih kalau saya bilang ya. Jadi itu kan sebenarnya kalau iklan ya, masa mesti ada sertifikasi lagi ya? Itu kan barangnya sendiri kan sudah disertifikasi di BPOM. Nah, BPOM-nya mungkin nih gampang ditembak nih, makanya lolos. Jadi dia nggak bisa ngawasin atau pura-pura nggak kelihatan. Nah, sekarang mesti sampai si tukang iklannya pun mesti disertifikat. Itu kan nggak benar kayak gitu. Udah banyak yang kayak gitu. Kayak misalnya kita lihat lagi itu bursa saham kita ya. Itu kan sudah ada BEI, sudah ada Bursa Efek Indonesia tuh, yang mengawasi semua emiten-emiten. Lalu ngapain polisi suruh duduk di situ? Iya benar. Mau ngapain? Dia mau makan makanannya BEI dong, berarti dia, oh ini tempat basah nih, bagi dong bang. Nah caranya gitu, gue juga ikutan deh. Dua dong polisinya, BEI sama polisi Polri. Kan nggak tempat ini. Nah ini juga sama BPOM. BPOM-nya kok lolos, kok bisa kalau ibarat kata kita kan kalau gitu nanti kalau mulut ke mulut, Bang Benny kalau sakit perut minum tolak angin ya Bang Benny ya. Nanti tahu-tahu tolak anginnya ada masalah, gua ditangkap dong. Kan nggak boleh gitu. Yang utamanya kan dari BPOM yang ngeluarin hak edar, mengeluarin izinnya bisa lolos. Itu lolos apa lulus? Beda di situ. Ini tumpang tindih semua nih Bang Benny. Itu aja sih. Makasih. Oke. Gua setuju dengan tadi yang tumpang tindih, bro. Gua pikir sebenarnya ini kejadian ya harusnya udah, kalau yang merasa namanya dirusak ya udah pakai jalur hukum aja. Silakan aja gugat si food blogger itu. Betul. Karena apa? Karena kan kita ada undang-undangnya.
ada undang-undang mengenai pencemaran nama baik kalau nggak salah, undang-undang ITE itu ya. Betul. Itu kan udah ada. Silakan tempuh aja. Karena apa? Karena sekarang kan media sosial, digital, semua teknologi kan udah begitu maju. Iya. Ya kan? Yang menggunakan jalur digital atau media sosial ini menjadi berpenghasilan juga ada. Iya. Karena ini memang sesungguhnya menaikkan viewer, baik buat semua kan bagus juga. Tetapi ada 1-2 kasus yang seperti gini ya, silakan lah kalau yang merasa namanya dicemarkan, ya gugat lah, ya kan? Iya. Lantas terus saja dibiarkan, ini semuanya adalah mekanisme pasar yang akan membentuk. Tetapi harus diakui masyarakat kita itu memang masih agak lambat ya. Iya. Sesuatu hal tidak dilakukan literasi dengan baik. Lantas cepat sekali merespon. Persoalannya kalau BPOM itu pejabatnya udah benar, semuanya udah tertata dengan rapi, menjadi badan yang memberikan sertifikasi kepada blogger atau komentator atau apalah influencer itu bagus. Tetapi BPOM-nya sendiri juga acak adut gitu loh, bro. Oh, oke, I see. Nah, BPOM sendiri kan tumpang tindih, kadang-kadang tindih dulu baru tumpang. Nah, cilaka itu. Ya gimana dia mau bikin sertifikasi terhadap blogger? Ya kan, dia juga sendiri belum bener. Kalau dia bikin kan artinya menimbulkan ekstra biaya, dan ya mungkin orang BPOM sih happy aja. Nanti selain ada sertifikat halal, ini ada sertifikat tindih tumpang. Lama-lama bro, yang kita tindih tumpang itu bisa jadi populer loh, bro. Mendingan kata-kata itu lu paten dulu, bro. Jangan lupa. Bisa Pak Heri, bisa. Tindih tumpang itu kan jadi tipu-tipu, bro. Tindih tumpang tipu-tipu gitu. Nah, gue pikir gitulah. Sebenarnya gue pikir ini tempuh aja dengan jalur hukum. Iya. Karena gue ragu dengan BPOM yang melakukan sertifikasi ini. Betul. Ya kan? Gue ragu. Memang baik, tetapi gue ragu aja, bro. Jadi silakan tempuh aja, biar ada pembelajaran. Di dalam influencer itu pun mereka harus belajar. Kalau dia melakukan pencemaran nama baik atau tanpa bukti nyata, lantas dia ngomong yang jelek-jelek, ya dia bisa digugat secara hukum. Iya. Itu aja, bro, saya pikir. Ini soal bikin gaduh katanya. Iya. Benar. Influencer mau disertifikasi sama Badan POM agar reviewnya tidak bikin gaduh. Nah. Emangnya BPOM itu ahli kuliner ya, bro? Iya. Jadi gue ngelihatnya kalau BPOM keluarin sertifikasi pasti rasanya enak, berarti kan begitu ya, bro? Nah, seberapa jago tuh BPOM untuk news top markotop? BPOM emang udah sampai ke sono. Setahu gue mah untuk urusan merkuri, bro, pestisida, GMO itu tuh BPOM, ngurusin tempe aja belum beres, bro, GMO banyak, mau ngurusin food blogger, Nah, gue juga bingung, ini mau jadi lembaga kayak OJK, kayak KPK, waduh, kalau gue bilang nih, bro, ya jujur aja, yang bikin gaduh itu bukan food blogger, yang bikin gaduh itu yang lagi duduk di Senayan, udah tahu RUU TNI bukan prolegnas, disahin juga, bro, gaduh kan, bro, gaduh nggak? Itu yang bikin gaduh, harusnya BPOM masuk ke sono karena dia bikin gaduh. Udah biar kacau dari negara, bro. Gua sih ngelihatnya lucu-lucuan nonton Sri Mulat. Lagi nonton Sri Mulat yang berkelanjutan, episodenya putus. Habis OJK terbitlah BP POM. Kan begitu, Iya. Kayak film Netflix, bro, Black Mirror, episode-nya beda-beda, itu ceritanya nggak kayak tersandung, ya nggak? Jadi udah dah, BPOM mau apain, yang penting kerja lu becusin dulu. Kalau tadi kata Bro Hedi kan begitu, ya nggak? Benar. Jadi kalau udah kerja becus, kagak main lu tindih-tindihan. Gue takut lu main tindih-tindihan, pastinya susah lagi kalau kata aku, ya nggak? Udahlah.
Gue udah pusing lihat nih negara dibolak-balik, yang mas siapa yang diributin mah yang mana. Iya. Udah nggak usah ngurusin lagi lah food blogger. Itu udah urusan mereka, netizen yang hukum mereka. Lu tuh ngurusin pestisida. Gua mah bukan ngomong ya bro ya. Iya. Agur muskat udah dibilang ada pestisida. Rupanya itu BP POM kagak periksa ternyata, enggak. Yang terjadi langsung lah diklarifikasi, tak ada pestisida. Kata siapa? Kata elu, yang periksa elu juga ya, lu lagi orangnya, enggak. Mana bisa gue percaya ya bro? Negara lain bilang ada, lu bilang kagak. Karena apa? Karena lu udah kelepasan, enggak. Orang udah ribut, baru nyadar, lu baru periksa lah ile udah sampai bulan kali, ya nggak? Nah itu aja dari gue bro. Udahlah kagak usah tanggepin yang serius yang itu, udah kacau negara kita, ya nggak? Makasih ya bro ya. Ya, saya pikir memang dalam beberapa tahun terakhir Balai POM itu lebih senang cari sensasi daripada yang substansi. Kalau bicara tentang perlindungan konsumen saat ini, itu perlindungan pangan terutama ya, undang-undang pangan dan juga undang-undang perlindungan konsumen nomor 9 dan perlindungan pangan itu mestinya hal-hal yang secara Pareto itu besar dampaknya ke rakyat. Contoh, coba dilakukan razia di pasar-pasar, bagaimana kualitas daging sapi, daging ayam dan juga daging ikan kita, apakah terpapar dengan zat-zat berat seperti merkuri atau cyanida dan sebagainya, alat-alat pengawet itu ya, cairan pengawet. Ini bukan mengatakan pasti ada, tetapi itu jauh lebih substantif. Karena ya nggak ada gunanya juga dikasih makanan bergizi gratis tapi isinya sebenarnya merkuri gitu. Iya benar. Atau isinya kalau pengawet ikan itu namanya pengawet ikan itu apa namanya itu? Jadi tidak formalis misalnya. Jadi jangan sampai masyarakat itu apa yang terbesar mereka konsumsi yaitu daging ayam, daging ikan, daging sapi. Misalnya ada hal seperti ini. Kemudian dilihat lagi dari kandungan pestisida yang ada di sayur dan buah. Kemudian bagaimana dengan kualitas sajian makanan yang ada di kantin SD, SMP, SMA, bahkan kantin kampus. Apakah minyak gorengnya itu free fatty acid-nya udah di atas berapa? Artinya sudah minyak yang diolah minyak jelantah yang dijernihkan kembali dan digoreng kembali. Itu kan sama beracunnya juga buat anak-anak kita bangsa ini gitu. Berapa ribu jumlah SD, SMP, SMA dan kampus kantin gitu. Nah hal-hal begini dia tidak lakukan. Nah Balai POM itu senangnya ya kalau saya lihat, mungkin Balai POM nanti bisa punya hak jawab ya. Itu datang ke supermarket yang dirazia, nanti manufaktur yang PT-nya jelas, quality control-nya jelas, brand-nya terkenal, itu difoto tuh di kamera tuh. Razia di supermarket loh. Ini perusahaan Bu, mungkin melanggarnya expired ya, karena si toko nggak sadar. Tetapi dia punya quality control, dia punya good manufacturing practices. Lu ngapain nyari yang barang berbranded gitu? Kemudian yang juga mereka suka yang kayak gini, apa sih yang lagi tren? Lagi tren food blogger. Bisa nggak kita memperbaiki itu dan mendiving itu? Sosial media mau dijinakkan ya susah gitu. Oleh karena itu buat Balai POM memang kadang nggak enak ya kalau kita berada di posisi pekerjaan yang orang rame tapi kita nggak jelas, nggak kebagian apa-apa gitu, nggak kebagian ngetopnya, kayak nggak dianggap gitu dalam peraturan dalam kehidupan tata negara, sehingga untuk supaya kita dianggap, kita ambil hal-hal yang hanya populis tapi tidak substansi gitu. Di luar pagar gitu ya. Ya, hal-hal yang mungkin tidak di luar pagar, tetapi secara secara novelty-nya itu kurvanya itu udah jauh banget gitu dari yang core-nya gitu. Masih di dalam kurva tapi sangat novelty, jauh banget gitu. Nah, oleh karena itu kepada Ketua POM, coba dilihat yang menyarankan ini mungkin anak-anak muda yang kebanyakan minum kopi gitu, kemudian kurang tidur, terus dia kasih ide-ide apa ya program kerja kita gitu. Coba dilihat supaya yang tadi kualitas sayur, buah, kualitas ikan, daging, telur, itu yang dicek karena itu yang sangat berdampak ke masyarakat. Terima kasih. Kalau niatnya semua melindungi konsumen sih, saya pikir oke-oke aja ya. Tapi
main jobnya dia seperti pengawasan pestisida itu jauh lebih besar impactnya ya. Ya. Sebelum sertifikasi blogger kan sebenarnya cari mata pencaharian aja ya. Sebenarnya ya. Iya. Mungkin yang nggak enak dibilang enak juga mungkin karena kan dia mencari follower kan Pak. Tuh jadi kalau selama dia punya orang, dia punya pegawai, mungkin ada sebagai job lagi mau melindungi kita sih. Ya. Kata orang boleh welcome. Terima kasih. Ribut-ribut aja. Ini mah gara-gara bisnis ancam mengancam. Ya kan? Iya. Pekerjaan si kode blue. Iya. Iya kan? Baku berkarat, terus apa? Lalat, ya kan? Emang benar yang dibilang Pak Ramli itu. Pestisida, pengawet ikan, terus apa? Citosan yang dibilang ganti formalin. Mana nggak pernah ada lagi itu. Itunya beritanya razia pasar. Kayak tahun ini juga nggak ada ya dari POM. Razia takjil nggak ada nih. Udah mau kelar. Gak tahu lu makan takjil apa lu makan Rodamin B lu. Warna merah tekstil. Kalau nggak tahu kan, ya kan? Iya. Ya, memang harusnya POM sih fokus lah ya gitu ya. Fokus, nguji terus, razia terus, ya kan? Gua nggak tahu, ya kan? Kayak McDonald harusnya lo razia lemak trans, tuh makan juga padahal. Gua nggak tahu deh kapan gue. Kena ya. McDonald, Burger King ya mereka kan tinggi lemak trans, ya kan? Gitu lah, gimana kalau bisnis cuma mengancam tidak ada popularitas, nggak ada yang benar. Makasih. Ya, Mama komentar BPOM kalau ngasih sertifikat ya. Sekarang pengertiannya gini aja, influencer harus bersertifikat. Ada syaratnya dan ketentuan. Seperti apa? Ngajuin permohonan, ya enggak? Buat dokumen-dokumen dilengkapi dengan data-data pribadi, alamat semua harus lengkap. Mungkin kalau punya usaha juga diberitahukan gitu kan? Udah sertifikasi. Nah, terus udah gitu nih yang nggak punya nih, tapi punya modal, misalnya aplikasinya menarik, kontennya menarik, ya enggak? Makanannya bermutu, jadi ya namanya sosial media ya enggak, semua level kan masuk ya enggak, mau yang bawah, atas, menengah, ya enggak. Nah, terus udah gitu yang sertifikat sama nggak sertifikat, jadi bagaimana tuh? Semuanya bisa, kecuali kalau dilarang. Ini aduh, makanya bagaimana nih pemerintah nih, kita di sini keluarga BO ya, ya itulah makanya bercanda-canda. Jadi ya silakan dah dipikirkan masing-masing. Jadi tetap aja kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Bener, Bu. Seperti pegadaian menambah masalah malahan. Aduh. Ya, ujung-ujungnya yaitu fulus. Ya, menurut saya kita sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar lah ya. Maksud saya, kadang mereka itu YouTuber itu maunya bikin yang heboh-heboh gitu loh. Biasanya yang kalau nggak berita sedih lah atau berita yang apa yang benar-benar wow gitu yang belum pernah terjadi. Jadi kita harus lihat-lihat juga lah, kadang terlalu dilebih-lebihkan juga gitu loh. Kita ya jangan langsung kepancing lah, ya kan? Mereka mau view-nya banyak, judulnya menarik, dia bikin clickbait, nah kita terpancing gitu loh. Menurut saya ya pintar-pintar adalah, dan kita jangan menjudge terlalu gampang menghakimi orang, apalagi kalau kita belum pernah ke situ makan sendiri kan. Kita mau masa kita komen makanan orang lain, kita belum pernah cobain makanannya, kan lucu gitu loh. Beda orang beda selera ya Pak Teddy ya. Iya, belum tentu. Saya gini, kayak kita makan sendiri, ada yang suka lebih asin, ada yang nggak suka asin. Ada yang bilang ini kemanisan, ada makanan kan yang manis banget, ada yang nggak suka manis. Jadi menurut saya jangan terlalu inilah kadang ya di sosial media itu terlalu berlebihan gitu. Kita jangan terlalu serius lah, terlalu dianggap pasti itu bener lah, belum tentu lah. Menurut saya memang mereka bisa ngawasin,
Iya kan, itu yang banyak yang udah lolos aja, itu mereka lolos itu mau ngawasin satu persatu lagi YouTube gitu, kerjanya aja belum benar, belum beres semua maksud saya. Jadi ya itu kayak kita susu kental manis lah, itu kan gula banyak loh. Di sini aja Indonesia itu belum diatur itu. Kalau di luar negeri itu ada tingkat gulanya itu diatur, karena di sana banyak anak yang diabetes. Sekarang udah banyak anak kecil yang diabetes, bayangin umur kecil-kecil udah diabetes. Jadi kayak gitu aja belum diatur kok. Mau ngatur-ngatur yang nggak gitu penting. Ya ntar kalau yang ini udah beres baru ngurusin yang lain, menurut saya sih gitu. Ini kelihatannya kalau di muka ini bagus, influencer begini. Ini ujung-ujungnya duit ini. Karena apa, nanti kalau mau daftar segala macam harus bayar. Ini kayaknya pemerintah mau lagi cari duit karena kayaknya defisit anggaran APBN jebol, dan itu bagaimana caranya supaya mendapatkan uang. Nah ini terus susah lagi nih bikin ini susah, jadi ujung-ujung duit. Di sini sekarang ini lagi sepi. Pasar realnya ini macet kayaknya, nggak jalan. Makasih. Iya, sebenarnya sih kalau untuk sertifikasi sih saya rasa nggak perlu. Lalu kalau untuk aturan sebenarnya sudah ada dari mungkin belasan puluhan tahun lalu ya. Jadi ibu tim ya iklan-iklan yang dulu sama kita dibandingin merek banding dengan merek B secara frontal itu nggak boleh, itu mesti ditutupin gitu. Itu satu. Kedua kayak contoh nih, dari dulu tuh peraturan kayak apa media gitu nggak boleh ada iklan rokok atau ada orang yang pegang rokok sambil masuk TV, itu nggak boleh dari dulu ya. Tapi kalau era sekarang udah YouTube gini, medsos, itu kayak semua itu kayak belum bahas kejamah gitu loh. Itu kan juga bad influence gitu, karena media TV itu sekarang ini ibarat handphone kita tuh jadi kayak TV zaman dulu gitu loh. Jadi memang perlu ada kayak aturan untuk hal-hal seperti ini gitu, biar nggak terjadian kayak kemarin kayak yang code blue atau apa gitu ya Bu. Baik, makasih. Secara ya masalah sertifikasi kadang-kadang memang perlu ya. Ya seperti kalau bicara orang urusan kayak di luar negeri itu bintang Michelin itulah. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan, makanan itu tidak bisa dikatakan oh ini enggak enak, ini enak, nggak bisa. Karena setiap orang beda-beda. Banyak sekali toko bakmi. Tapi masing-masing mereka punya pelanggan masing-masing yang tetap rame. Tapi ada yang bilang yang lebih suka di sini, lebih suka sini, nggak bisa bilang. Tapi kalau menjelek, saya rasa ya nggak pantas. Karena lidah setiap orang beda-beda, dan kedua itu kan sama aja mematikan rezeki orang. Kasihin si pengusaha, karena sejak yang bot itulah membuat komen-komen seperti itu, hanya UMKM restoran yang tadinya ramai jadi sepi. Dua, memang bukan di sini aja, di luarnya juga ada. Tapi ya kita bisa lihat lah beberapa seperti Pak Bon zaman dulu itu senang banget saya lihatnya. Wah, semua enak semua dia, maknya semuanya. Tapi balik lagi, kemarin juga kejadian. Influencer makan di restoran mintanya gratis. Tapi ya nggak bisa begitu juga. Namanya kita mau coba, kita review ya secara fair. Kalau gratis tentu dia bisa bilang yang enak, yang tidak ini jadi enak bisa jadi. Tapi ya semua pakai nurani lah, dengan mematikan rezeki orang. Kalau memang enak, ya bilang enak. Kalau tidak enak, ya tolong jangan disebar, tapi tahu yang punya. Jadi yang punya bisa mengetahui apa nggak enak, gimana. Saling mematikan rezeki orang lah. Kayak kemarin kasus si Botak sama Claremont, ya sekarang harus kena hukuman. Ya ganti rugi lumayan lah, biarin aja. Itu namanya mematikan rezeki orang sih, nggak boleh begitu juga. Secara fair lah, karena setiap lidah beda-beda ya. Terima kasih.
dunia makin perak, semua makin canggih, manusia juga harus canggih dong. Gimana caranya kalau alat-alat yang kita pakai atau yang kita hadapi itu makin canggih, terus kitanya makin blow on? Ngomong itu aja dulu, ya kan? Nggak usah gitulah, koruptornya kan juga makin canggih. Kenapa? Gampang. Orang mengarahkan, buktinya tidak ada transfer ke bekas Menteri Perdagangan, siapa namanya itu, Tom Lembong, oke? Nggak ada transfer ke Tom Lembong, tapi dia bisa diserat. Nah, kata Yudi Purwanto, bekas penyidik KPK yang dipecat oleh Firly Bahuri, nah itu mengatakan ada 7 kelompok korupsi. 7 kelompok korupsi, kamu mentransferkan korupsi aja udah berarti kamu tuh ikut korupsi gitu ya. Terus setingkat Tom Lembong yang lulusannya wow gitu ya universitasnya, ya nggak bodoh lah, kok masa transfernya di Indonesia, kan kayak gitu sih. Terus tapi kita membela-bela kayak gitu. Udah deh, makin canggih keadaan dunia ini, makin canggih orangnya itu yang benar. Jadi apabila kita ngikuti food blogger atau kita ngikuti kosmetik blogger atau apa saja yang digiring opini, saya boleh menjiplak satu quote dari Ibu Sri Mulyani, di dalam politik yang kalah bukan selalu salah, tapi yang gagal mengendalikan opini. Jadi yang kalah bukan berarti selalu salah, tapi yang gagal mengendalikan opini itulah yang kalah. Artinya kayak gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, kenapa ada politisi kalau sudah ditahan terus tambah rame, busernya tambah laku laris? Kenapa? Demonya tambah laku laris, gitu ya? Kenapa? Nah, ini semuanya jadi artinya kita nggak usah dia niru orang. Oh, katanya makanan di situ enak, ya udah gitu ya. Tapi lihatlah komen-komennya. Setelah lihat komennya, kita evaluasi sendiri. Apa benar mereka ini mewakili taste daripada food tersebut atau kosmetik tersebut? Belum tentu juga kan? Yaitu balik lagi, siapa yang bisa menggali yang dapat menghandle opini atau gagal mengendalikan opini, maka dia yang kalah. Kalau gagal opininya dihandle berarti kita kalah. Nah, sekarang kita ngerti nggak itu? Enggak kan? Kalau aku sih, aku rasain sendiri kalau aku perlu. Termasuk juga kosmetik, ya kan? Kalau dirasa, aduh aku pulang tenggorokanku sakit semua gitu ya, ya aku nggak bakal balik gitu loh. Tapi aku juga nggak bakal cerita ngoceh panjang lebar, nggak perlulah kayak gitu ya, kecuali kalau teman-teman aku gitu, aku nggak tahu ya, kalau aku sih nggak suka gitu ya, karena kayaknya pitch-nya banyak deh gitu ya, menurut aku karena ini gitu. Tapi aku nggak perlulah expose. Kenapa? Karena gini, orang yang terbiasa makan di luar pasti kebal terhadap perasa. Itu pasti. Tapi kalau orang yang nggak biasa makan di luar, maka makan sedikit aja perasanya itu sebenarnya mungkin Mbak Nena nggak kerasa mungkin gitu ya, tapi saya bisa kerasa gitu loh. Ya, betul. Nah, atau bau aja, atau yang kurang fresh saja ya kan, misalnya udang yang kurang fresh itu rasanya gimana kan kita tahu. Nah, ya udah kayak gitu. Jadi pandai-pandailah bawa diri, nggak usah ngikutin ini. Tapi kalau balik lagi harus disertifikasi. Mbak Nena masih ingat rame-rame dana CSR BI itu yang terlibat kan masih
expose-nya gede-gedean itu adalah DPR. Sesungguhnya OJK juga terduga. Nah, sekarang saya mau nanya, OJK mau sertifikasi tentang apa itu namanya yang lalu bursa saham tentang apa market bursa kayak gitu. Lah, sama ini. Case-nya sama ini POM, Badan POM. Coba gini, para importir yang harus mengsertifikasi atau harus minta izin edar ke POM, ditanyain case by case. Betapa sulitnya, tergantung berapa uang yang kita setor, kan kayak gitu. Kenapa? Ini contoh yang terjadi di saya sendiri. Suatu hari saya beli kerupuk ya di supermarket, terus saya oven. Kok jadinya kayak gini ya, aneh gitu loh, bentuknya udah aneh, terus perubahannya itu aneh. Saya minta ke Badan POM untuk coba diperiksa. Ini sebenarnya ngandung apa gitu loh, nggak apa-apa ongkosnya aku bayar. Bayangin, nggak apa-apa ongkosnya aku bayar gitu. Aku cuman kepengen tahu untuk diriku sendiri supaya aku tuh ngerti gitu loh. Jadi jangan beli sembarangan atau apa kayak gitu lah ya. Mbak Nena tahu nggak apa? Setelah diterima terus ngomong nggak mau, nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Jadi BPOM-nya nggak mau? Iya. Oh. Lucu kan? Padahal kita nih rakyat. Dia dibayar oleh kita kan, gajinya. Lucu kan? Itu udah terjadi lama Mbak Nena. Terus kalau orang-orang yang pengimpor kosmetik dan sebagainya gitu, udah deh kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, nggak usah rame-rame gini aja. Kenapa banyak kecelakaan? Ini makanannya basi, itu makanannya mengandung apa aja lah, zat-zat yang tidak boleh kayak gitu ya. Pernah nggak Badan POM itu survei satu persatu itu digilir seluruh Indonesia itu dites, kan ngetesnya acak Mbak Nena. Nah, misalnya ada 1 juta UMKM atau ada 1 juta pabrik makanan, itu pernah nggak digilir? Loh, kalau digilir kan kita nggak tahu dong kita ketiban ke kapan. Jadi kan otomatis kita harus waspada, jangan-jangan besok ada terjadi kayak gitu ya, atau diperiksa. Jadi kan otomatis kita was-was kan, was-was otomatis kan kita nggak mungkin selalu baik ya. Kayak gitu-gitu. Lah sekarang kalau mereka kayak gitu gimana? Satu lagi Mbak Nena sebelum aku dimarahin. Ada satu proyek yang heboh, namanya proyek Hasta. Jadi bukan Hasto ya, Hasta. Proyek ini itu arahnya untuk menenggelamkan Sri Mulyani. Nah, saya dulu pernah ngomong beberapa bulan yang lalu bahwa Sri Mulyani ini di-backing oleh Badan Dunia yang mengatakan kamu harus jadi Menteri Keuangan, kalau enggak celaka Indonesia. Ini saya kira benar. Kenapa Sri Mulyani nantang gini? Saya juga kepengen tahu siapa ya yang mau jatuhin saya. Nah kayak gitu kan. Ini sudah jadi targetnya KPK karena proyeknya dia minta persetujuan, duitnya sekian triliun gini, tapi tidak disetujui oleh Bu Sri Mulyani karena tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan ya pokoknya macam-macam yang nggak cocok kayak gitu ya. Nah balik lagi, kenapa Sri Mulyani diisukan utang 9 miliar, mau mundur, terus mau mundur lagi, jadi ngerti kan apa? Makanya ini balik lagi sama nggak usah nunggu flood blocker kan. Berarti apa yang beredar dan bertebaran di dunia maya itu bisa meracuni kita, sama seperti Jaksa Agung yang dituduh padahal itu keluarganya tapi dituduh itu pacar
padahal pacarnya lagi padahal keluarganya lagi umroh bersama suami dan keluarganya. Lah hal-hal seperti ini kan udah deh. Kalau saya bisa ngomong, terlalu ketinggalan lah memang negara kita untuk mengantisipasi apapun, Kak. Jadi pejabat di negara kita tuh enak, Kak. Meskipun dia salah, nggak perlu sampai ada hukuman sih. Mana ada sih hukuman karena mereka lalai, Kak, gitu loh. Kosmetik ilegal penuh, banyak merkuri udah beredar, terus mereka apa? Hal-hal yang jadi kerjaan mereka aja mereka belum beresin, gitu loh. Mereka hanya kayak gini loh, Kak, lagi hype, dia ikut jump in, masuk ke dalam. Pansos kalau anak zaman sekarang bilangnya ya, Kak. Apa BPOM butuh pansos? Ini kan seleksi alam. Ketika ada nanti netizen yang mau hukum mereka, saya lihat sih Code Blue lagi dihukum ya, Kak ya. Habis dia, nggak ada yang simpati sama dia. Dia pikir dia hebat. Iya, jadi proses belajar untuk semua food blogger di sini kita ngomong. Pemerintah harusnya memang ada bukan dalam posisi mengatur sertifikasi, yaitu, Kak. Dia harus bagaimana mengkondusifkan ini, ada media-media yang harus disiapkan oleh pemerintah. Saya ngeliatnya gini, kayak contoh tadi kan dibahas, Kak, mengenai penutupan tol. Jadi pejabat negara kita tuh enak, nggak usah berpikir capek-capek, Kak. Liburin aja langsung 16 hari, kan gitu ya. Padahal rupanya ada solusi lain, karena mereka nggak mau mikir. Mereka nggak didesain untuk mikir, mau enak. Jadi ada wadah yang selain hanya meliburkan lu larang, tapi kan ada jalurnya. Saya ambil contoh, kayak saya ada di teks ya, Kak ya. Ketika pajak mereka menelurkan aturan baru, itu implementasinya nggak langsung di tempat itu, Kak, nggak langsung jadi. Dia tunggu dulu berapa lama, baru nanti produknya ada. Saya sampai bingung. Ada orang yang mau lapor SPT 1 Januari, nggak bisa. Saya sampai, padahal udah memang waktunya. Kan kayak contoh-contoh kayak gini lah, Kak, yang saya lihat. Enak sekali ya jadi pejabat ya. Suka-suka dia mau bikin aturan seolah-olah dia superhero, pahlawan hebat. Tapi yang terjadi apa? Dia lagi pansos. Nah itu loh saya bilang. Dan saya cuma mau tambahin itu buat mengganjal aja buat saya, gitu loh, Kak. Itu. Terima kasih ya, Kak ya. Menurut saya sih POM itu harusnya membuat aturan-aturan yang jelas gitu, terus dikasih penyuluhan ke masyarakat. Nggak perlu sertifikasi, mungkin yang penipuan-penipuan itu yang ditangkap. Juga Kominfo itu yang diaktifkan untuk membekukan akun-akun influencer yang negatif gitu. Kemudian juga itu aturan-aturan untuk BPOM itu yang jelas gitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Bu Teti. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.